Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebenarnya masuk babnya itu bab praktek. Kita lewati dulu ya, supaya nanti memang praktek khusus perawatan jenazah itu betul-betul bentuknya simulasi. Jadi perlu dipersiapkan ya, peralatannya, tempatnya, supaya nanti bisa kita simulasikan. Karena itu kita masuk di bab berikutnya, bab takziah. Jadi seharusnya kita masuk di bab tajhizul mayyit, mulai memandikan, mengkafani, menyolati sampai memakamkan atau menguburkan. Karena itu lebih tepat kalau dalam bentuk simulasi praktek ya, memperagakan, maka kita lewati dulu. Kita masuk di bab berikutnya tentang takziah. Takziah itu apa? Al-aza'u as-sabru. Jadi takziah itu berasal dari kata-kata al-aza yang artinya as-sabru, sabar. Nah, takziah sama dengan tasbir. Ya. Tasbir itu berarti ngajak sabar. Jadi takziah artinya adalah mengajak sabar atau mengkondisikan supaya sabar. Wal hamlu 'ala sabri. Ya. Bagaimana mengajak orang untuk sabar bi dzikri ma yusallil musab,
dengan mengingat-ingat perkara yang bisa melonggarkan pikirannya orang yang sedang kena musibah. Wa yukhaffifu huznahu, dengan menyebut perkara-perkara yang bisa meringankan kesedihannya. Wa yuhawwinu alaihi musibatahu, juga ya tadi meringankan musibah. Itu takziah. Jadi takziah itu berasal dari kata al-aza yang maknanya sama dengan sabar, sehingga takziah itu artinya ngajak sabar. Hukmuha, hukumnya. Ini kan dari kata takziah itu kan kemudian diserap langsung dalam bahasa Indonesia. Tetap dalam bahasa Indonesia artinya ya takziah ya takziah sebutannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Hukmuha, hukumnya. At-ta'ziyatu mustahabbah. Takziah itu ya sudah jadi bahasa Indonesia. Takziah itu hukumnya sunnah. Walau kana zimmiyan, walaupun yang terkena musibah itu seorang kafir, non muslim, tentu saja yang zimmi, yang rukun dengan umat Islam. Jadi meskipun yang kena musibah, yang meninggal itu orang non muslim, orang kafir, kafirnya zimmi, kafir yang bisa rukun dengan orang Islam, maka tetap hukum takziahnya sunnah. Nanti perkara di dalam proses pengurusan jenazahnya, perawatannya, ada perkara yang tidak sesuai, bertentangan dengan akidah umat Islam, itu persoalan yang berbeda, yang bisa disikapi dengan sikap yang berbeda pula. Tapi prinsipnya takziah itu sunnah kepada siapapun yang meninggal. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min mu'minin yu'zi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah." Ma min mu'minin yu'zi akhahu bi musibatin, tidak ada seorang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, ya, kecuali nanti akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Siapa yang bertakziah dari orang mukmin, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Tapi kata Sayyid Sabiq, wa hiya la tustahabbu illa marratan wahidatan. Hukumnya sunnah, cuma ya sekali saja, tidak perlu bolak-balik dalam satu peristiwa gitu ya. Wa yanbaghi an takuna ta'ziyatu li jami'i ahlil mayyiti wa aqaribihi al-kibar was-sighar war-rijal wan-nisa sawa'un akana dzalika qabla ad-dafni am ba'dahu ila thalathati ayyamin.
hendaknya takziah itu hendaknya ngajak sabar, ya, menghibur mereka yang terkena musibah, yang ditinggal mati ditinggal mati saudaranya, kerabatnya, ayahnya, ibunya itu, ya tentu saja diperuntukkan kepada ahlul mayyit, kepada keluarganya mayyit. Semuanya, kerabatnya kah nek ketemu, yang tua kah, yang kecil kah, yang laki kah, yang perempuan, nek ketemu, kalau ketemu di satu tempat misalnya, ya semua disampaikan, ya. Takziah itu menyampaikan, mengajak sabar, menyampaikan ucapan-ucapan ngajak sabar. Boleh dilakukan sebelum dimakamkan, boleh juga setelah dimakamkan sampai 3 hari. Illa idza kana al-mu'azzi au al-mu'azza ghaiban, kecuali kalau yang bertakziah atau ditakziahi, yang ditakziahi, ya setelah 1 hari wis mlebu kerja misalnya, ya. Setelah 2 hari ya juga kerja, baru libur misalnya berikutnya, ya bolehlah takziah belakangan-belakangan, ya. Atau yang ditakziahi nggak ada juga, ditakziahi wonge wis, ya itu tadi sudah kerja atau keluar rumah atau kemana, maka boleh lebih daripada 3 hari, silakanlah, gitu ya. Kenapa 3 hari? Nggak ada dalilnya, cuma kemarin sudah dibahas, untuk apa namanya, berkabung itu batasnya 3 hari, gitu ya. Al-fadhuha, bagaimana ucapan takziah yang baik itu? Wa ta'ziyatu tu'adda bi ayyi lafdhin yukhaffiful musibah wa yahmilu sabra was silwan, fa in iqtasara 'ala al-lafdhil warid kana afdal. Takziah itu mengucapkan apa? Takziah itu bisa dengan mengucapkan kalimat apapun yang prinsipnya meringankan bebannya orang yang terkena musibah, dihibur, ya, bukan ditakut-takuti, dihibur, tidak justru diperberat. Wong gencene wong iki ngene. Semakin berat ya semakin salah takziah. Takziah itu untuk meringankan, sabar. Sebaik apapun orang yang ditinggalkan, yang orang yang meninggal, ya, maka jangan sampai ucapan kita memperberat bebannya. Kalau ditinggal orang baik itu pasti ya beban, pasti sedih, pasti susah. Nah itu jangan ditambahi bebannya dengan ucapan-ucapan yang tidak tepat. Harus tetap memotivasi supaya orang itu bisa sabar. Di antara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat. Ini kalau pakai kalimat ini lebih baik. Ini kalimatnya datang dari Rasulullah SAW sendiri ketika takziah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Niki kalimatnya. Kalau mau diterjemahkan, nah yang diambil itu memang milik Allah.
Lah Allah kalau mau beri apa saja ya terserah Allah. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batasnya, ada waktunya. Fal tasbir, sampean hendaknya sabar, wal tahtasib, hendaknya sampean banyak berharap kepada Allah. Niku kalau terjemahan niku nggih. Letterleknya. Kalau mau diubah kalimatnya sesuai dengan barangkali cara kita mengucapkan supaya lebih bisa diterima, silahkan. Nggih pun wayahe. Ya. Enjene Gusti Allah niku nek mundhut napa-napa niku nggih jenenge kuwasa nggih mboten saged dihindari. Misalnya kalimatnya kalimat begitu-begitu saja. Nggih jenengan sing sabar. Ya. Dan mari kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat. Di awal sebelumnya ada bukan kalimat tapi doa, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, ya. Itu doa. Kalau ini kalimatnya nopo takziah niku ngene iku mau. Ditambahi doa. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, itu doanya. Oh, diberi motivasi semangat dengan kalimat seperti ini tadi ditambah dengan doa, bagus. Ya. Kula niki nek ngomong kali wong men saged dawa nggih pun. Niku pun sing sabar nggih cukup pun. Ya, takziah. Karena takziah itu intinya mengajak sabar. Ada juga riwayat yang lain, tapi sekali lagi ini sanadnya dhaif. Ya. Dalam sanadnya ada rawi yang statusnya dhaif, tapi enggak apa-apa saya bacakan aja. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu mata ibnun lahu fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzihi bi ibnihi fakataba ilaihi. Jadi pernah Mu'adz bin Jabal itu ditinggal mati anaknya, anak laki-lakinya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengirim pesan, mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabal yang isinya adalah mentakziahi, mengajak sabar. Apa surat yang ditulis oleh Mu'adz bin Jabal? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullah ila Mu'adz bin Jabal. Jadi nulis surat. Kenapa? Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk dinas di Yaman, jauh. Itu Mu'adz bin Jabal. Jadi masa Nabi SAW itu kekuasaannya sudah lumayan luas. Salah satunya ya sampai negeri Yaman. Di sanalah Mu'adz bin Jabal itu dipasang, didinaskan, ditugaskan. Pun tebe nek zaman sak niku zaman Tris. Sampean tugas ket biyen Sidoarjo ae muter. Iya. Mu'adz bin Jabal tugasnya jauh. Dari Mekah ke Yaman. Ya, tugasnya apa? Mirip seperti gubernur. Nggih nek dadi gubernur tugas rada adoh sik pantes titik rada sumbut. Sae. Tapi gubernur zamannya Nabi SAW ya nggak tahu saya bayarannya berapa kan gitu ya. Ada gajinya atau tidak, atau gajinya berapa nggak tahu. Nah ketika di sanalah anak laki-laki Mu'adz bin Jabal itu meninggal lebih dulu sehingga Rasulullah SAW menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, salamun alaika. Niku pun cukup.
Kalimat ngoten niku nek sakniki kan mboten wani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono ya. Ditulis dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin enggak ada panjang pendeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahnya pakai O apa pakai A, rame tutuk kono. Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang di grup WA rame bab nulis iki sing bener iki tulisane insyaallah apa insyaallah digabung apa dipisah apa ya apa. Saya pernah itu jawab di grup itu. Bahasa itu punya dua ciri, dua sifat. Yang pertama itu arbitrer, sakarepe. Niki mik jenenge. Niki klambi. Wis dadi cara Jawa lah. Orang Jawa, orang Jawa juga nyebutnya ini mik, iki klambi. Apa gak iki mik iki klambi? Sapa sing garai? Niku jenenge sakarepe, sing penting wong sepakat. Nah ngoten sih. Bahasa itu arbitrer, mana suka. Itu kuda, itu ayam. Apa sing ayam itu duduk kuda, sing kuda itu ayam. Kenapa enggak begitu? Sinten sing garai kalimat ngoten sinten? Sepakat, orang itu terserah sepakat. Sakarepe. Itu yang pertama ciri bahasa itu ya. Yang penting apa? Sepakat. Itu kuncinya. Asal usul kata saja bisa macam-macam. Kadang-kadang kita itu insya Allah salah. Ini mestinya mengini. Wong ditulis tentang bahasa Latin. Kalau bahasa Arab tulisannya salah, kita bisa benerkan. Iyalah, ya tulisannya nek bahasa Arabnya salah itu. Tapi sudah ditaruh di bahasa Indonesia, tulisannya Latin. Rame gara-gara bukan insya Allah. Tapi bukan digabung tapi dipisah. Sih tak dipisah ndi. Kan gitu ya. Kadang-kadang gitu ya tulisan itu ya. Nabi SAW salamun alaik. Udah selesai. Bahasa itu yang penting. Yang pertama adalah dia mana suka, tapi yang penting orang itu sepakat. Ada yang tidak mana suka. Mimetik namanya. Saya dulu belajar ini kan filsafat bahasa kan. Mimetik itu niru mama, emak, mbok, umi. Itu kan diperkirakan itu karena cara anak bayi memanggil orang terdekatnya, ibunya, ya jadilah emak, mbok, mama, mom, napa maneh? Umi, umu, wis padha mawon kabeh niku. Kenapa? Niru suaranya bayi nek ngerengek sik cilik ya iso ngene. Nah dadi emak dadine. Oh iya iki makmu, ngene kan ngoten. Banyak kan yang niru ya. Nek pistol itu suaranya dor ya kan. Kenapa kok dari dor suaranya pistol meletus? Kenapa dor? Ya munine dor. Meskipun kalau telinganya orang mana? Orang Inggris enggak dor iku munine beng lho. Endi beng. Meskipun ini juga cara khas bahasa mimetik niru sing penting sepakat. Orang sini sepakat dor, orang sana sepakat beng, terserah. Nah, sehingga itu tadi insyaallah pokoknya sepakat sampean maca ngerti silahkan. Gitu. Kecuali nek kuliah atau sekolah. Kalau kuliah atau sekolah itu ada aturannya. Kalau mau menulis transliterasi ini aturannya, ya itu kudu diikuti. Kalau nggak diikuti ya tetap salah. Gak usah ngotot. Sekolah itu tetap ada aturannya. Tapi kalau bahasa komunikasi, bahasa WA gitu-gitu nggak usah pusing-pusing. Iya, amin. Ayat 2 atau 3 yang benar, atau jangan-jangan 6. Kayak alis gini. Amin. Ini juga 6. Ya. Kenapa 6 harokat? Gitu.
Enggak begitulah. Sudah itu kita paham. Oh ini meskipun tulisannya satu, mocoy tetap amin. Kan gitu. Ya karena itu tidak ditulis dalam bahasa aslinya. Kalau ditulis dalam bahasa aslinya salah, ya silahkan disalahkan. Sudah ditransliterasi. Sing penting paham. Sing penting orang sini sepakat. Sudah selesai. Ya kecuali tadi itu untuk tujuan kuliah, sekolah, yang kemudian aturan bakunya itu ditetapkan, ya sampai ikuti, kalau enggak ya salah gitu. Ya. Insya Allah itu SY apa SH? Oh yang bener SH misalnya. Insya Allah. Bareng sholat ditulis SH juga, berarti syalat. Kan ngono macamnya. Yang kayak gitu-gitu itu kadang-kadang orang ribut terlalu jelimet. Ya, sama kayak ini tadi kebabnya kan. Nabi SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min Muhammadin Rasulullah sallallahu hadza min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila Muadz bin Jabalin. Salamun alaik. Mari pun. Ya. Fa inni ahmadu ilaika Allah allazi la ilaha illahu. Ya. Amma ba'du fa'azamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra wa razaqana wa iyyaka syukra fa inna anfusana wa amwalana wa ahlana min mawahibillahil hani'ah wa awarihil mustawdi'ah mata'akallahu bihi fi ghibdatin wa sururin wa qabadahu minka bi ajrin katsirin as-salah war rahmah wal huda in ihtasabtahu fasbir wala yahbat jaz'uka ajraka fatandum wa'lam annal jaza' la yaruddu mayyitan wala yadfa'u hazanan wa ma huwa nazilun faka'anna qad wassalam. Wassalam mburine ngoten tok wassalam. Ngerti? Ya. Nek diterjemahno kurang lebih saya memuji Allah ya untuk urusan sampean ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Amma ba'du fa'azamallahu lakal ajra. Mudah-mudahan Allah memberi sampean pahala yang besar. Wa alhamakas sabra, dan memberi sampean kesabaran. Wa razaqana wa iyyaka syukra. Mudah-mudahan Allah merizkikan, memberi rizki, memberikan kepada kita semua dan Anda itu rasa syukur. Kenapa? Karena jiwa kita, harta kita, keluarga kita, semua pemberian Allah. Ngono kali. Wis kabeh ku kayane Gusti Allah. Dan kabeh ku tinggalane Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah memberimu kebahagiaan. Wis sampean muga-muga tetep disenengno karo Gusti Allah. Mudah-mudahan dia yang meninggal itu diambil nyawanya oleh Allah bi ajrin katsirin, dengan pahala yang banyak. Ya. Apa itu? Dengan sholat, dengan rahmat, dengan petunjuk. Nek sampean berharap kepada Allah, maka sabarlah. Ya. Jangan sampai susahmu itu akhirnya menggugurkan pahalamu. Jangan sampai karena sumpah, karena susah, karena sedih, ya, sampai hilang harapan kepada Allah. Ya, pahala amalmu sing biyen yo entek. Mosok gara-gara dikai cobaan ngene lali nikmati Gusti Allah, entek pahala sampean gitu. Fatanduma, akhirnya nyesal nanti. Wa'lam, ketahuilah annal jaza' la yaruddu mayyitan. Wong sumpek itu sumpeke nemen la yaruddu mayyitan. Ka iso balekno sing wis mati. Wala yadfa'u hazanan, tidak bisa menolak ya hazanan. Gak iso ngentekno sedih-sedih, tetap sedih gak iso. Dengan apa namanya? Dengan sumpah putus asa itu kemudian akhirnya sedihnya jadi hilang. Enggak, sedih ya tetap sedih. Ya.
wassalam. Iku pesene Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, anaknya meninggal lebih dulu. Begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Kemarin kan sudah dibahas ya. Orang meninggal itu Rasulullah SAW menyapanya mustarihun au mustarahun minhu, wis gak perlu susah. Ndelok wong mati, nek wong apik ya berarti mustarihun, wong istirahat, timbang nang donya soro. Itu kan Rasulullah ada jenazah lewat. Mustarihun au mustarahun minhu. Istirahat utawa diistirahatno. Orang bertanya, kok bisa Nabi? Apa yang disebut al-mustarih wal mustarah minhu? Kalau orangnya baik, mustarihun, orang itu diminta istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben gak soro, ning donya iku soro. Mending nang akhirat wong apik-apik iku. Gitu. Lah nek wong elek, kalau fajir kata Rasulullah, kalau banyak dosa, mustarahun minhu. Sengaja memang diistirahatkan oleh Allah supaya orang-orang gak sumpek. Supaya lingkungannya gak soro. Mustarahun minhu itu istilahnya. Ya, begitu. Timbange wong iku grisi ya gak apa-apa. Nabi SAW ketika ada jenazah lewat yang gak dikenal itu ucapannya begitu, komentar beliau. Iki mustarihun au mustarahun minhu. Begitu. Nah, dengan ini mati itu sama tidur itu sama saja. Coba sampean buka surat nomor itu Az-Zumar ayat 42. Niku ndukur sampean niku enten Al-Qur'ane niku. Niku dicak majelis niku. Az-Zumar ayat 42. Pun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Una, panggil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nomor ini. Allah memegang jiwa orang yang sedang matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu hidupnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kaum yang berpikir. Di ujung ayat ini Allah memberikan catatan, sesungguhnya dalam hal ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Apa yang disampaikan Allah di sini? Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang terjemahnya di situ memegang jiwa. Tapi kalimatnya di sini wafat. Yatawaffa kan mewafatkan. Allah yang mewafatkan jiwa. Mewafatkan itu ternyata artinya megang. Megang apa? Jiwa. Kapan? Hina mautiha, saat ditakdir mati itu dipegang jiwanya. Kapan lagi? Wallati lam tamut fi manamiha, saat ditakdir belum mati tapi tidur itu juga dipegang jiwanya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Nah, yang sudah diqadha oleh Allah mati itu ditahan terus, dipegang, ditahan terus oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Yang tidur itu tadi dipegang, dilepas lagi oleh Allah. Jadi mati sama tidur itu sama. Bedone kalau mati dipegang terus sama Allah, sih dicekel maneh terusan.
Ya, dilepas dari badannya itu sudah dipegang terus. Nah, orang tidur enggak dipegang oleh Allah. Ya. Makanya dungane bangun tidur itu kan gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami dari kematian. Oh, tidur itu mati. Jadi tidur dan mati itu sama maksudnya. Kenapa kok sama? Itu sama-sama dipegang nyawanya oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi yang tidak atau belum ditakdir mati dilepas lagi. Dilepas kemana? Ke jasmaninya, ke dunia ini. Gitu. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati, tidak dipegang oleh Allah nyawanya, tapi juga tidak hidup, tapi diangkat oleh Allah. Bal rafa'ahullah. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Biasanya kalau mati itu nyawanya saja yang diambil, jasadnya dibiarkan. Nah, kalau Nabi Musa enggak, sama jasadnya, sama jasmaninya, sama jiwanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati, nyawanya saja yang dipegang, diambil. Maaf, jiwa, bukan nyawa. Jiwa. Karena itu nafsun itu ada dua sisi. Ada sisi luar itu namanya nyawa, sisi dalam namanya jiwa. Kalau nyawa itu tidak bisa berbuat baik. Kalau jiwa ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu jiwa sama nyawa itu bedanya. Tapi dia satu. Itu sama kayak begini nih. Sama kayak ini nih. Napa niki? Internet itu loh. Nyawa itu seperti sinyal. Mek tondo luar saja nek ana nyawa ning ngene. Nyawa itu sih tanda luar. Tapi yang bisa memberi nilai itu adalah kuota. Ya. Ada sinyalnya, ada kuota. Sinyalnya ada, enggak ada kuotanya, cuma nyawane ono, tapi jiwane sudah enggak bisa diapa-apain. Ya orang, mohon maaf, orang hilang ingatan gitu ya. Nyawane ono, tapi gak ono kuota ini. Gitu, enggak ada kuotanya. Saged ono kuotane nyawane di enten. Jiwanya ditahan oleh Allah, tapi yaitu tadi nyawanya tidak dilepas lagi itu. Jiwa itu tetap hidup selama-lamanya hidup itu. Sepanjang dikehendaki oleh Allah, hidup terus dia. Cuma sinyalnya tidak dinyalakan di sini kan gitu. Kuota yang dipegang oleh Allah itu kuota ini. Jiwa itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu sama kayak gitu, ada sinyal, ada kuota. Sinyalnya 4 ini, 1, 2, 3, 4 bagus sudah, mentok bagus. Ya, nek wong rodok ngantuk sinyalnya kari 3. Nah, ngantuk mana kari 2, ngantuk pol kari 1 kan gitu. Begitu. Dan ada kuota. Jadi kadang ana wong nyawa itu tapi kuotanya gak ono. Gitu. Saya ulangi sehingga tadi itu mati itu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita justru bisa menjadi kebaikan. Ini mustarihun, istirahat itu namanya. Ya. Jadi kalau dinyalakan terus pegel malahan. Ya, kadang-kadang perlu di-refresh, dipateni dulu gitu. Begitu. Itu konsep mati itu wafat namanya. Allah itu yang mewafatkan jiwa. Wafat bahasa kita itu. Orang mati wafat, orang tidur wafat. Kalau bahasa surat Az-Zumar 42. Bedanya orang mati nanti setelah diwafatkan tetap ditahan jiwanya. Kalau orang hidup, maaf, orang yang belum diqodok mati dia dilepas lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik. Itu tadi ya.
terkait dengan pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Kemarin kan sudah kita bahas ya, Rasulullah SAW itu contoh yang lebih baik. Ya apa gak lebih baik? Nek ngomong sumpek-sumpekan, soro-soroan, sedih-sedihan, Rasulullah SAW itu lebih pantas sedih. Anak mbarep lanang mati umur 2 tahun, anak kedua lanang mati gurung jangkep 2 tahun. Ya gimana? Saya luweh soron di kula panjenengan kayaknya ya gak sesoro iku kan gitu. Paling tidak itu Rasulullah SAW. Untuk kelas Nabi loh ya, Nabi ini dungane mati kok tinggal mati anaknya cilik-cilik kan duwe penerus. Makanya oleh orang-orang kafir Quraisy, oh Muhammad itu abtar, putus, ya putus keturunannya, nasabnya putus gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Gitu. Ini cara Rasulullah SAW bertakziah, menyemangati, ya, memberi motivasi supaya sabar dan sebagainya. Meskipun umpama nglakoni dhewe ya gurung mesti. Tapi memang harus begitu. Itu caranya. Ya, Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh paman beliau kemudian oleh istri beliau Khadijah ya sedih. Bahkan dalam tarikh itu disebut Amul Huzni, itu tahun-tahun sedihnya Nabi. Ya Nabi ya sedih betul. Ya. Tapi tentu cara Nabi menunjukkan kesedihan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak sampai ya, tadi itu tidak sampai menggugurkan pahala. Bisa jadi orang sedih, orang susah, orang karena kesusahan itu mengucapkan ucapan-ucapan atau melakukan perkara-perkara yang bisa menghabiskan pahala amal sebelumnya, ya termasuk yang sudah kita bahas niyahah itu. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al ulama fa in azza musliman bi muslimin qala a'zamallahu ajraka wa ahsana izaaka wa ghafara limayyitika. Karena itu para ulama berpendapat kalau orang Islam takziah kepada orang Islam yang lain yang keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, ibunya, anaknya, adiknya atau siapapun meninggal, maka kalimatnya yang paling ringkas adalah mudah-mudahan Allah memberi pahala yang besar terhadap sampean atas musibah ini. Mudah-mudahan Allah memberi sampean itu kesabaran yang tinggi, yang kuat. Muga-muga panjenengan diparingi sabar nggih. Wa ghafara limayyitika. Mudah-mudahan Allah mengampuni si fulan yang meninggal, mayitnya. Begitu itu kalau orang Islam bertakziah kepada orang Islam. Wa in azza musliman bi kafirin qala azamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Wa in azza kafiran bi muslimin qala ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Wa in azza kafiran bi kafirin qala akhlafallahu alaika. Kalau ya orang Islam ditakziahi oleh orang kafir, kalimat yang bisa dibuat, disusun
Mudah-mudahan sampean tetap diberi pahala yang besar oleh Allah, diberi kesabaran yang baik. Ya. Wa in azza kafiron bi muslimin qala ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi sampean kesabaran dan mengampuni mayit sampean, artinya orang yang ditinggal oleh sampean, yang meninggalkan sampean gitu ya. Itu kalau orang Islam bertakziah kepada orang kafir ya, karena orang kafir itu belum tentu kerabatnya itu kafir, bisa jadi orang Islam. Ini maksudnya begitu ya. Sing ditekani takziah itu wonge kafir, tapi sing meninggal itu orang muslim. Ya, maka doanya adalah mudah-mudahan sampean diparingi sabar oleh Allah. Kalimatnya cukup itu, sama yang meninggal diampuni, ya, begitu. Kalau yang ditakziahi itu orang kafir, yang meninggal orang kafir, maka doanya akhlafallahu alaika. Ya, mudah-mudahan Allah memberi ganti kepada sampean. Ya, maksudnya ganti sing kok duduk koyo sampean ngono kan. Begitu. Muga-muga gantine dudu kaya sampean gitu ya. Akhlafallahu alaik, atau boleh diartikan mudah-mudahan Allah memberi ganti sampean ya sesuai dengan amal sampean gitu. Itu kalimatnya begitu. Jadi ada orang yang meninggal orang Islam yang ditakziahi, yang meninggal orang Islam, atau yang meninggal orang Islam ya, tapi yang meninggal orang Islam tapi yang ditakziahi itu orang kafir, itu tadi ya. Mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni sampai diparingi sabar ya. Atau tadi itu sebaliknya, yang ditakziahi orang Islam tapi yang meninggal ya, yang meninggal itu kafir, maka muka-muka sampean diparingi pahala yang banyak dan diberi kesabaran. Mayit ya ojo didongakno ampunan, begitu ya. Itu macam-macam ya. Yang ditakziahi orang Islam, yang meninggal orang Islam. Yang ditakziahi orang kafir, ya, yang meninggal orang Islam. Yang ditakziahi orang Islam, yang meninggal orang kafir. Yang ditakziahi orang kafir, yang meninggal orang kafir, kan gitu ya. Itu beda-beda ya kalimatnya, disesuaikan. Nah begitu ya, yang penting disesuaikan. Kalau yang meninggal orang Islam mesti dimintakan ampunan. Wis, kata kuncinya itu. Kalau yang meninggal orang Islam gitu. Itu kata kuncinya. Kalau yang didatangi takziah itu, kerabat itu orang kafir, kata kuncinya mentok muga-muga sampean diparingi sabar oleh Gusti Allah. Jangan diberi pahala, supaya diberi sabar. Itu cukup itu. Nah, ya. Nek pahala tekon di wong kafir ya, kan gitu ya. Itu kata kunci. Jadi kalau yang ditakziahi itu, yang meninggal itu orang Islam, maka dimintakan ampun. Kalau yang meninggal orang kafir, tidak dimintakan ampun. Ya, selesai urusannya biar jelas. Tapi kalau yang ditakziahi didatangi keluarga yang kesusahan itu orang Islam, maka doanya mudah-mudahan sampean diparingi sabar dan diparingi pahala yang besar. Tapi kalau non muslim, orang kafir, maka kata kuncinya mentok doanya adalah mudah-mudahan sampean diberi sabar oleh Allah. Itu. Itu kalimat takziah, gitu ya.
Jadi ada berapa tadi? Ada 4 kemungkinan. Sing ditakziahi wong Islam, sing meninggal wong Islam, sing ditakziahi wong Islam, sing meninggal orang kafir, sing ditakziahi orang kafir, sing meninggal orang Islam, sing ditakziahi ambek sing meninggal sama-sama kafir. Nah, gitu ya. Ada 4 kemungkinan. Maka kalimatnya bisa berbeda. Yang penting kalau mayitnya muslim dimohonkan ampun. Kalau mayitnya kafir tidak dimohonkan ampun. Kalau yang didatangi kerabat yang kesusahan orang Islam didoakan 2, gitu ya. Sabar dan pahala. Kalau yang ditakziahi didatangi orang yang kesusahan itu orang kafir, maka doanya cuma 1, supaya diberi kesabaran. Wes itu aja. Baik, itu tentang kalimat takziah yang pas ya. Nah, al-julus laha. Bagaimana takziah duduk-duduk ya, tinggal lama di tempat orang yang kesusahan. As-sunnah, menurut sunnah, menurut tata cara sejak zaman Nabi, para sahabat dan orang-orang salaf, ayyu azza ahlul mayyiti wa aqari keluarga mayit, kerabatnya itu ditakziahi, silahkan. Tapi sumayan shorifu kullun fi hawaijihi. Tapi mari ngono nggih sampun langsung pulang. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja sebentar. Duna ayyajlisa ahadun, ojo lungguh suwe-suwe, 1 orang pun ojo lungguh nang kono. Wis ditinggal mari takziah, ucapkan ini sudah. Ya, segera kembali. Sawaun akana muazza au muazzian. Sing ditakziahi, sing takziah wis aja lungguh-lungguh suwe-suwe. Wa hadza huwa hadyus salafus saleh, dan ini ya ini caranya orang salafus saleh itu begitu. Imam Syafi'i di dalam kitab berkata, akrahul mu'tam wahyal jamaah wa in lam yakun lahum bukaun. Saya itu enggak suka ya kalau ada jamaah ngumpul akeh-akeh lungguh suwe-suwe, wa in lam yakun lahum bukaun, meskipun enggak ada orang meronta-ronta, enggak ada niahan, enggak ada nangis, ojo suwe-suwe nang kono. Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena kalau lungguh lama-lama, duduk lama-lama di tempat orang yang kesusahan, iku nggarai sedih tambah-tambah, terus-terus cerita terus. Cerita maneh, kesuwen. Ya. Dielingno maneh gitu ya. Maka Imam Nawawi pun mengatakan, Imam Nawawi ini kan juga salah satu imam mazhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i dan murid-muridnya, kata Imam Nawawi rahimahumullah, yakrahul julus lit takziah. Tidak suka kok lungguh-lungguh ketika takziah, maksudnya duduk lama-lama ya. Qalu, mereka mengatakan, wa yakni bil julusi ayyajtami'a ahlul mayyiti fi baitin liyaqsudahum man arada ta'ziyah. Ya. Yang dimaksud adalah ahlul mayyit ya ngumpul di satu rumah ya untuk menyambut siapa yang mau takziah, suwe-suwe nang kono.
Bal yang bagi ayyan sharifu fi hawaijim, ndaklah mereka itu masing-masing ya sudah urusannya biar selesai sendiri-sendiri, kerabatnya ya sudah setelah selesai perawatan jenazah sampai pemakaman ya mungkin ngobrol sebentar lah, jangan lama-lama wis tutukno urusan liyane jae lah lali. Suwe-suwe cerita terus bolak-balik wah tambah. Ya bagi yang belum takziah ya silakan juga sama, jangan lama-lama. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Laki-laki kah perempuan kah sama. Ya hukumnya makruh tunggu suwe-suwe itu. Ya. Jadi ya tidak sampai haram. Tapi ini untuk menghindari orang itu sedihnya berkepanjangan. Begitu. Baik, itu. Ya. Jadi haramnya itu makruhnya tidak sampai haram ya. Makruhnya pun bukan makruh yang ada dalilnya, yang khusus, yang sorry. Cuma itu berdasarkan pemahaman umum supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Gitu ya. Baik, saya kira demikian. Nanti pembahasan berikutnya kalau sudah disiapkan alatnya ya peragaan merawat jenazah. Kalau belum nanti babnya ziaratul kubur, ziarah kubur di bab berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minnahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.